Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini, kebetulan hari Senin ya, mari saya mengajak kita semua tetap bersemangat. Banyak orang mengatakan I don't like Monday, saya nggak suka hari Senin. Ya hari Senin habis libur, ya biasanya orang pengennya santai, tapi sudah nggak bisa santai lagi, kerjaan numpuk dan sebagainya. Tapi apapun itu, hari Senin tetap harinya Tuhan, kita harus bersuka karenanya, amin. Ya, mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Ya, firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman, penolong, penuntun bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, supaya Tuhan menyingkapkan kebenarannya, bahkan kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu, atas semua yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan-pesan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami dan menuntun kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca perikopnya, ini bicara tentang ya Tuhan Yesus itu gembala yang baik gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini pencuri ini siapa? Iblis. Dia datang untuk mengambil, ya mencuri apa yang menjadi bagian kita. Membunuh, membuat kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Bahkan membinasakan. Tujuannya itu. Karena itu ketika pencuri datang, kita tahu itu iblis, itu sesuatu yang tidak benar. Segera tutup pintu. Ya, jangan sampai kita terkena tipu dayanya. Iblis itu selalu menggunakan tipu daya. Ya. Sementara itu, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebaliknya, Yesus datang dalam hidup kita untuk memberi hidup. Ya, bertolak belakang dengan pencuri tadi ya. Dia ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Yesus datang supaya kita punya hidup, karena Yesuslah sumber hidup itu sendiri. Ya, bahkan bukan hanya sekedar hidup, dia memberikan berkat, memberikan kelimpahan. Yesus datang ingin memberkati hidup kita. Karena itu kalau kita sadari Yesus yang datang, buka pintu cepat-cepat. Ya, sambut dia cepat-cepat gitu ya. Kalau yang datang pencuri, tutup pintu rapat-rapat. Ya, jangan buka celah. Kalau yang datang iblis, jangan buka celah. Celah itu apa? Celah itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak boleh ya. Kalau dari diri kita, hati kita mungkin kekecewaan, kebencian, dendam, itu juga celah loh ya, hati-hati. Ya, celah yang lain ya pelanggaran firman Tuhan. Apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang diperintahkan Tuhan kita nggak lakukan, itu juga celah. Kalau saya katakan sih sebenarnya kalau sudah melanggar firman bukan lagi celah sih, buka pintu itu namanya. Hati-hati ya. Tetapi ketika kita menyadari ada celah terbuka, segera ya bertobat, minta ampun ya supaya pencuri tadi, si iblis tadi tidak melihat celah yang ada. Tidak masuk. Ingat, kalau celah itu terbuka, pencuri masuk, pasti dia mencuri. Mengambil segala yang baik yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Ya, sadari ya, kalau pencuri yang datang segera tutup pintu, jangan ada celah. Sebaliknya, kalau Yesus yang datang, cepat-cepat buka pintu. Yesus datang karena dia memberi hidup, karena dia mau memberkati, dia memberikan kelimpahan. Ya, karena itu, ya, kita harus mengerti siapa ini yang datang. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan dalam hati kita ya untuk berbuat dosa. Jelas itu pasti si iblis ya dengan segala tipu dayanya. Karena dia mau mengambil, dia mau mencuri dari hidup kita. Sebaliknya Roh Kudus atau Roh Yesus seringkali juga mengingatkan kita, jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Segera responi ya. Jangan sampai kita ini kalau yakin itu kebenaran, itu adalah
roh Tuhan, itu firman Tuhan. Jangan berlama-lama, responi, ya Tuhan, amin Tuhan, gitu ya. Ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ini kebenaran, amin. Tetapi kalau ada bisikan untuk berbuat dosa, berbuat salah, ya hati-hati. Itu tipu daya iblis. Dia ingin membuka celah sehingga dia bisa masuk, dia akan mencuri, mengambil ya, berkat-berkat dalam hidup kita, damai, sejahtera, kesehatan, segala yang baik. Bahkan dia akan membunuh, membuat kita nggak berdaya, dan juga membinasakan. Ya, pada akhirnya seperti itu. Makanya nggak heran ada orang yang sudah terlanjur jatuh dosa, merasa nggak layak datang kepada Tuhan, nggak lagi datang kepada Tuhan, nggak lagi berdoa, tidak mau lagi ibadah. Kenapa? Aku nggak layak. Loh, emangnya yang melayakkan siapa? Ya, dengan kekuatan kita nggak bisa. Segera bertobat. Kena orang yang seperti itu sudah kena tipu dayanya iblis. Hati-hati. Kalau sudah sadar telah berdosa, segera bertobat, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan pengasih, Tuhan pengampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, itu ya, hati-hati, jangan ada celah makanya ya. Sebaliknya, Yesus datang untuk memberi hidup, sambut dia. Setiap kebenaran firman-Nya, sambutlah itu. Setiap apa yang Tuhan nyatakan, imani. Ya, janji-janji Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah bagian dari kita menyambut dia, ya, supaya kita mempunyai hidup. Ya, kalau kita mentaati firman-Nya, kita akan beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, tidak kekurangan. Orang bilang bukan hidup segan mati tak mau, tapi hidup yang benar-benar hidup karena Kristus ada di dalam kita. Dalam hidup kita, ada juga dalam keluarga kita, ada di tempat kerja kita, di gereja kita, dimanapun itu. Selama ada Yesus, di situ ada kehidupan. Selama kita beserta dengan Yesus, di situ ada berkat-berkatnya. Karena itu mari saya mengajak kita semua, jemaat dikasih Tuhan, waspada, yang datang siapa? Ya, ibliskah, pencurikah, atau Tuhan Yesus yang sedang membimbing kita dalam kebenaran? Ingat, kalau Yesus datang, firman-Nya yang datang atas kita, aminkan, segera sambut dia. Tapi kalau itu pencuri yang ingin mencuri, tutup pintu rapat-rapat, jangan buka celah sedikit pun. Mari jemaat dikasih Tuhan, Tuhan ingin memberikan kehidupan dan berkat. Sambut dia, dan kita akan mengalami hidup yang benar-benar hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini diingatkan bahwa pencuri hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Kami mau tutup pintu ketika pencuri itu datang. Kami mau berjaga dan siaga. Kami tidak mau ada celah. Sementara kata Yesus sendiri, Tuhan dan segala firman-Nya, kami akan segera menyambut. Karena kami tahu Yesus datang untuk memberi hidup. Yesus datang untuk memberi kelimpahan dalam hidup kita. Sehingga kami memiliki hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup segan, mati tak mau. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami lebih dalam lagi, lebih bisa mengerti lagi, dan juga melakukan dan mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu, dan jauhkan celaka mara bahaya. Berikan damai, sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.